Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dia mendung tuh buat suara kecil atau belum dikasih minum. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril hudata lana waj'alna sababan liman ihtada wardina warḍa'na wa akrimna wa anta akramul akramin wa anta arhamur rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman pengurus daripada Yuk Ngaji Lombok, Mas Bayu dan teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat kepada mereka, anugerahkan kesehatan dan keafiatan, sehingga dengan itu semua mereka dapat membantu kita untuk saling bersilaturahmi dalam rangka menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Yuk Ngaji, komunitas Yuk Ngaji, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama tentu saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu setia memperbaharui nikmatnya untuk kita. Apapun yang kita lakukan, Allah tidak peduli. Selama kita ini adalah hambanya, dia akan terus memperbaharui nikmat itu untuk kita sampai waktunya tiba. Karena itu kewajiban kita selaku hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Agar apa? Nikmat yang diambil dari kita tidak lebih baik daripada nikmat yang diberinya. Karena setiap kali Allah mengambil nikmat pada seseorang, dia akan menggantinya dengan nikmat yang baru. Terus begitu sampai akhir kehidupan kita ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bersyukur dengan harapan agar kesyukuran kita itu menjadikan nikmat yang diberi lebih baik daripada nikmat yang diambil. Kenikmatan kita, kesyukuran kita yang paling utama di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kehidupan ini dan mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Rajab ini. Ini adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal itu selalu memilih. Di antaranya malaikat itu dipilih juga dari makhluknya, Allah memilih malaikat. Di antara manusia ada yang namanya dipilih sukunya, yakni suku Quraisy, dan dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipilih sebaik-baik manusia. Di antara waktu juga ada dipilih. Sehari-hari ada waktu yang paling baik, ada waktu namanya 2/3 malam atau 1/3 terakhir dari akhir malam. Itu sebaik-baik waktu dalam setiap hari. Ada juga kemudian 1 minggu yang terbaik adalah hari Jumat. Kalau harinya sendiri siang hari yang terbaik hari Arafah, dipilih juga. Kalau malam hari yang terbaik namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Ada. Tanah yang terbaik ya tanah haram. Begitu juga dengan bulan. Ada juga bulan-bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan-pilihan itu tentu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Kalau yang 3 yang pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, Tuhan memilih untuk memuliakannya. Kenapa itu?
Kata para ulama, salah satu sebabnya untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah. Karena Zulhijjah itu musim orang berhaji. Zulqa'dah orang berangkat pergi berhaji. Tadi katanya ada yang calon-calon jamaah haji yang 2023 akan berangkat. Mana itu? Semuanya ya? Insya Allah ya, Masya Allah kan. Wa fa'al masya'ala. Insya Allah. Kenapa tidak kan? Ya. Allah kalau berkehendak itu selalu bisa dan sangat cepat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita masih ingat cerita di dalam surat Al-Kahfi antara dua orang, yang satu punya punya kebun anggur yang tinggal dipetik. Jadi dia tinggal memetik saja. Yang satu lagi baru kemarin menggarap sawahnya. Yang memetik itu sangat pede, besok saya tinggal memetik saja. Sehingga dia berkata, ana aktsaru minka malan wa aulada. Saya lebih banyak hartanya karena tinggal memetik saja maksudnya. Sementara yang baru ini baru nyangkul. Tapi orang yang nyangkul ini dia hanya berkata, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesuai kehendak Allah. Tidak ada daya bagi kita kecuali Allah. Besoknya apa yang terjadi? Yang mau memetik, yang mau memanen, semua kebun anggurnya hangus. Sementara yang kemarin baru menanam, belum dia mempersiapkan pupuk, belum menyirami, apa yang terjadi? Besoknya dia tinggal memetik buahnya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat. Harusnya kan prosesnya untuk bisa ini lama, tapi dia selesai. Kata Allah. Begitu juga mungkin ada yang sudah daftar haji tahun lama, ini belum berangkat, belum pernah daftar haji, cuma niat haji saja sudah dapat haji. Alhamdulillah. Bisa apa tidak? Bukan hal yang mustahil. Ini termasuk jaizat, hal-hal yang boleh dalam agama, yang mungkin di dalam agama. Yang penting jangan lupa apa? Niat dulu. Niat untuk pergi berhaji. Insya Allah. Seperti begitulah yang dikatakan oleh para ulama kepada kita. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seperti begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia itu kepada kita. Tadi sampai mana tadi? Saya sedikit lupa jadinya ceritanya. Bersyukur kepada Allah. Dikatakan seperti begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia berkehendak itu sangat mudah sekali. Maka katanya, nah ini penting juga untuk dihafal gitu. Jadi biar ada oleh-oleh itu, ada hafalan gitu. Jadi kalau pertemuan lagi coba hafalannya. Ada faedahnya kita ngaji kan? Saya kira namanya ini yuk ngaji ini harus dia punya simah juga. Kalau biasanya orang di mana-mana tuh punya namanya lagu wajib itu ada. Ada lagu wajibnya. Mars ya, itu ada. Yuk ngaji Marsnya ada ya? Enggak ada. Harus punya Mars juga agar ukhuwah itu ada. Nah, di antara Marsnya mungkin ya katanya itu salah satu di antaranya itu tadi Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi besok kalau ada orang membuka ceramah dengan itu berarti keluaran yuk ngaji pasti. Masya Allah. Karena nggak ada yang begitu. Ini saya kasih clue. Kalau mau dipakai, gitu. Manfaatnya juga banyak gitu. Karena itu doa diajar oleh Nabi kepada Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat yang sungguh sangat luar biasa. Yang ketika itu di Mesir, ketika berada di sana, tuh rumah-rumah orang terbakar semua. Sedangkan beliau berada di masjid. Orang kemudian lari-lari mengejar dia untuk memberitahukan rumahnya terbakar. Dia bilang, "Enggak, rumah saya tidak mungkin terbakar," katanya. Api tidak mungkin membakar rumah saya. Ya, padahal itu apinya sudah besar sekali. Tapi betul qadarallah ma fa'al. Jadi ketika beliau sampai di sana, orang yang memberitahu sampai di sana, begitu sampai rumahnya Abu Darda, apinya mati. Tidak terkena apa-apa. Jadi orang ini heran. Dari mana nih? Yang herannya itu bikin dua yang heran. Dari mana Abu Bakar tahu? Abu Darda ini tahu rumahnya tidak akan terbakar. Kayak dukun Abu Bakar katanya. Siapa Abu Darda ini? Hanya dia tanya, dari mana kamu tahu?
Saya bukan dukun katanya. Saya hanya dengar dari Nabi. Siapa yang membaca tadi 4 kalimat itu, insya Allah di hari itu dia tidak akan terkena sesuatu yang tidak menyenangkannya. Apa kalimatnya tadi itu? Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Apa artinya itu? Bismillah, dengan berkah nama Allah, dengan pemeliharaan nama Allah. Apa saja? Dengan rahmat nama Allah, dengan cinta nama Allah. Masya Allah, segala sesuatu itu berjalan atas kehendak Allah. La yasuqul khair illallah. Tidak ada yang bisa membawa kebaikan melainkan Allah. Bismillah, masya Allah, dengan nama Allah. La yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan seseorang daripada keburukan melainkan Allah. Bismillah, masya Allah, dengan nama Allah. Ma bikum min nikmatin faminallah. Setiap apa nikmat yang kalian terima, maka itu berasal dari Allah. Yang terakhir, Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Dengan nama Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan Allah. Nah, kalau adik-adik bisa membacanya, bisa menghafalkan ini dengan baik, mengajarkannya kepada yang lain, maka itu sangat baik sekali. Untuk apa namanya? Pemeliharaan diri insya Allah. Inilah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan Rajab ini dipilih. Tadi kan sudah kita cerita, ada yang hari-hari, ada yang waktu terbaik, dan ini bulan haram. Dan satu di antaranya bulan Rajab ini. Kalau yang 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, itu memang dimuliakan oleh Allah untuk menyambut tamunya. Zulqa'dah dan Zulhijjah itu untuk orang pergi haji. Muharram itu biasanya orang pulang haji, biar orang ini aman dan mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Nah, Rajab sendiri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Apa itu? Tujuannya untuk memuliakan bulan Ramadan. Untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi orang wafat di bulan Rajab ini di-drive untuk meningkatkan posisinya di hadapan Allah. Yang tadinya duhanya masih hak 1 hari duha, 2 hari 3 hari tidak gitu. Yang belum rutin, maka dengan datangnya bulan Rajab orang mulai rutinkan. Rutin 2 hari setiap rakaat, mungkin setiap hari 2 rakaat. Nanti kalau sudah begitu naik lagi. Kalau sudah di bulan Sya'ban, yang tadinya 2 rakaat, dia bisa naik jadi 4 rakaat. Yang tadinya di bulan Rajab, tadinya baca Quran itu sehari baca Quran, 3 hari enggak gitu. Nah, di bulan Rajab masuk mulai sehari-hari. Sehari cukup 2 ayat atau 3 ayat. Atau kalau nggak bisa cukup 1 ayat. Yang penting setiap selesai sholat bersentuhan dengan Al-Quran. Begitu selesai sholat, selesai wiridan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Dah salah. Apa? Nanti begitu selesai zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab la raiba fihi, hudan lil muttaqin, Shadaqallahul Azim. Dah apa? Asal terus menerus. Ini awal untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan namanya apa? Perubahan. Yang tadinya belum pernah sedekah, mungkin sedekahnya cukup hari Jumat saja, ya sekarang sedekah setiap saat. Di bulan Rajab itu sedekah setiap saat. Ya, nah, jangan setiap saat, dalam arti kata setiap saat itu ya 1000, setiap hari 1000. Mungkin dulu antum sedekah hari Jumat 10.000 rapelan kan? Baru nanti Jumatnya lagi baru 10.000 lagi. Itu kurang bagus. Yang bagus itu setiap hari 1000. Tanpa apa namanya? 1000. Agar nanti biasanya yang seperti begitu akan menarik. Ini maka para ulama mengatakan itu bulan Rajab itu bulannya Kha namanya. Apa bulan Kha itu? Kha itu disingkat oleh para ulama, artinya at-takhalli minas sifatir radhilah. Mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Jadi ini bulan semua anasir-anasir yang buruk itu kita mulai rubah. Pola hidup yang buruk kita mulai rubah. Sebelum kita masuk ke tema, ini sedikit dulu. Karena kemarin saya diminta rekaman sama beliau, saya belum kasih. Ini dia bayar hutang dulu sama beliau. Bayar hutang dulu untuk memberi semangat, gitu. Jadi ini dulu. Jadi bulan Rajab ini sekarang bulan untuk melakukan tadi itu, meminimalisir
kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Rajab ini. Nanti begitu sudah bagus, masuklah nanti bulan Sya'ban. Sya'ban ini biasa oleh para kalangan ulama di bidang irfan, di bidang tarbiyah gitu, disebut dengan bulannya ha katanya. Kalau yang tadi apa? Kha. Kha itu artinya at-takhalli minas sifatir radhilah, yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nanti kalau di bulan Sya'ban, ini bulannya ha. Apa itu ha? At-tahalli bis-sifatil mahmudah. Mengkondisikan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka nanti kita dapat cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita kepada kita, saya tidak pernah melihat Rasulullah itu lebih banyak berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa di luar bulan Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Rasulullah itu hampir setiap hari di bulan Sya'ban itu puasa. Jadi kan biasanya kalau di kita orang Melayu, apalagi di Lombok gitu, atau di Jawa, sebagian Jawa, ya ada tertentu di Jawa, di Sumatera, ataupun di Kalimantan, atau di Sulawesi, itu biasanya yang banyak puasa itu bulan Rajab. Tapi enggak, kalau kita berdasarkan hadis yang sahih, justru Rasulullah itu banyak puasanya di bulan Sya'ban. Karena di bulan Rajab itu tadi meminimalisir. Biasanya kebaikan itu begitu. Jadi tanda kebaikan itu diterima kata para ulama kalau orang kemudian yang berbuat baik itu ingin melakukan kebaikan lagi. Maka kalau kita ingin tahu apakah sholat fardu kita diterima, itu sangat gampang. Lihat, setelah sholat fardu, sholat sunat enggak? Tapi kalau selesai sholat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alamat sudah itu. Alamat itu insya Allah kalau amalnya tidak diterima, masih gantung. Maka perlu namanya sholat sunnah. Jadi seperti begitu. Kalau orang puasa tahu puasanya itu diterima, Ramadannya diterima, itu sangat gampang kata para ulama. Selesai Ramadan, begitu Syawal puasa. Maka Nabi kan ada, man shoma Ramadan syahran kamilan wa atba'u bi sitti min Syawal katanya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara penuh dan dia mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Itu sebenarnya untuk mengidentifikasi apakah puasa Ramadan Anda diterima atau tidak. Itu sangat gampang. Lihat setelahnya, puasa lagi apa tidak. Kalau kita ingin tahu ini umrah orang atau hajinya diterima apa tidak, sangat gampang. Begitu dia pulang haji, di masjid apa enggak? Nah, karena permasalahannya itu adalah biasa. Orang pulang haji, pulang umrah, biasanya dia sudah nggak di masjid lagi. Ya kan katanya sholat di Masjid Haram itu 100.000 kali sudahlah, itu saya sholatnya. Jadi begitu gini nggak sholat lagi, dan itu banyak. Begitu juga tahunya kita tadi bacaan Quran kita itu diterima apa tidak. Kalau setelahnya kita termotivasi untuk baca Quran lagi. Nah nanti kita lihat ini ngaji kita ini diterima apa tidak. Kita gampang aja. Pertemuan berikutnya orang ini ada apa enggak? Kalau dia ada, ini nggak jelas. Berarti ngaji yang kemarin itu nggak jelas itu, terpaksa sudah. Itu standar yang gampang sekali diberi oleh agama. Jadi harusnya dengan komunitas yang ngaji ini, mungkin karena mendung ini ya, dengan mendung. Itu harusnya dia semakin hari semakin bertambah, gitu. Seperti begitu, itu singkat, itu cara diantaranya. Maka di bulan Sya'ban biasanya Nabi itu karena tadi di bulan Ramadan puasa juga, tapi tidak sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban itu kondisi sudah lain. Ada lagi kata para ulama, di bulan Sya'ban itu salah satu kemuliaannya adalah yakni di pertengahannya, di malam nisfu Sya'ban. Karena di malam nisfu Sya'ban itu amal orang selama 1 tahun dikumpulkan untuk diangkat. Ketika amal itu diangkat, turunlah ketetapannya yang baru untuk satu tahunnya. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah tahun depan saya haji, apakah tahun depan saya naikin hajah, menikah maksudnya, itu gampang. Mintanya kapan? Mintanya di malam nisfu Sya'ban itu. Karena di malam nisfu Sya'ban itulah ketetapan orang selama 1 tahun itu akan apa namanya? Turun. Luar biasanya agama ini. Tapi untuk bisa ke situ, orang harus memulai menyiapkan diri dari bulan Rajab. Kata para ulama, kenapa dimulai dari bulan Rajab itu? Tujuannya agar amal-amal setahun yang masih tergantung, belum diterima itu, diterima.
Ada orang sudah sholat sudah sempurna syarat dan rukunnya, tapi Allah tidak terima sholatnya. Apa sebab? Karena dia tidak teguran sama tetangganya. Gara-gara dia nggak teguran, sholatnya tidak diterima. Gara-gara nggak teguran, ibadah lainnya tidak diterima. Maka orang punya potensi itu. Kapan potensinya? Kalau dalam seminggu itu biasanya potensinya itu hari Kamis. Maka dia bilang hari Kamis itu hari amal orang itu apa? Diangkat. Dalam seminggu tidak ada. Nanti tunggu tahunan, yakni di malam nisfu Sa'ban. Nah, kalau susah diangkat apa tidak? Itu diantara prosesnya seperti begitu sistematika amal itu kata para ulama. Nanti dah begitu. Nah, nanti kalau sudah di bulan nisfu Sa'ban dari Rajab bagus, nisfu Sa'ban semua amal terangkat, maka biasanya pada waktu bulan Ramadan sudah tidak lagi orang baru mulai. Tapi dia sudah landai. Kayak orang naik mobil itu sudah tidak lagi pakai gigi 4. Sudah giginya gigi 5. Sudah tidak lagi berlari, tetapi dia terbang. Maka yang Ramadan ini disebut oleh para ulama dengan namanya jin. Ada syahrul jin namanya. Bukan jin, tapi syahrul jin. Apa jin itu? Jin itu mereka maknai at-tajalli ila rabbil bariyah. Orang dapat bertajalli. Orang dapat melihat dengan begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di bulan Ramadan itu cara orang begitu dekat dengan Allah. Karena kalau orang sudah begitu dekat dengan Allah, maka setiap detiknya itu akan bermakna. Setiap detiknya itu apa? Akan bermakna. Bermakna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kaitan itulah Allah berfirman dalam bulan Ramadan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad, katakanlah aku itu sangat dekat. Kapan itu? Di bulan Ramadan itu Allah itu begitu dekat. Di bulan Ramadan itu tidak lagi ada namanya siang yang paling baik, tidak ada lagi namanya malam yang paling baik. Semua 24 jam itu pintu Allah itu terbuka. Di bulan lagi itu tidak lagi ada lagi namanya tanah haram, ada lagi bulan haram. Karena semua itu haram. Jadi ya di Lombok ya tanah haram juga Lombok di bulan Ramadan. Di mana saja. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Maka orang pada bulan Ramadan harus dia berubah melakukan itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai pengantar bagi kita untuk mensyukuri bahwa kita Allah beri dan bertemu dengan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini tadi mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Dan begitu masuk Sya'ban, kita sudah terbiasa mengkondikan sendiri dengan sifat-sifat yang baik, dan nanti di bulan Ramadan kita sudah bertajalli ila rabbil bariyah. Artinya apa? Setiap detik dari waktu kita di bulan Ramadan akan kita merasa langsa kalau kita menyia-nyiakannya, baik pagi maupun malamnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan kita akan masuk ke tema yang sekarang ini, the real bestie namanya ya. Kita mulai dari manusia. Kita dalam Al-Quran biasa dipanggil dengan, kalau tidak dalam Al-Quran itu dipanggil dengan Bani Adam, atau paling tidak dipanggil dengan Nas. An-Nasu namanya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bangsa jin, minal jinnati wan nas. Jin, bangsa jin. Malaikat. Nas, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, apa arti kata nas? Diambil dari kata apa nas itu? Nas itu bentuk masdar, bentuk kata jadi. Tapi akar katanya diambil dari apa? Kata para ulama ada dua. Pertama, nasia. Itu diambil dari kata-kata nasia. Apa arti nasia itu? Nasia itu artinya lupa. Maka sifat dasar manusia itu suka lupaan. Jadi kalau ada orang manusia tidak pernah lupa, berarti dia bukan manusia. Bukan hanya kita, hatta Nabi. Nabi bagaimanapun dia juga manusia. Ada nas. Itu karena berasal dari kata-kata nas. Makanya dalam sebuah syair itu dikatakan wa inna masumiyan nasu linisyanihi. Kita dinamakan manusia karena sifat lupa kita.
Wa sumiyal qalbu litaqallubihi. Dan hati dikatakan qalb karena sifatnya yang bolak-balik. Sebentar ini akan disebut. Itu satu dasar kata. Jadi sifat dasar kita manusia itu diambil dari kata-kata nasia, suka lupa. Ada lagi diambil dari kata-kata nasa yunasi. Nanti dari situ diambil akar kata unsun. Kalau unsun bahasa kita itu rindu. Bahasa kita, bahasanya ini. Tapi apa namanya? Nasa itu artinya itu membutuhkan. Jadi sifat manusia selalu butuh kepada yang lain. Jadi kalau hijrah tidak bisa sendiri, harus ramai-ramai. Jangan saja hijrah, orang aja nggak bisa sendiri. Kita pasti hafal cerita tentang Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam belum sholat, belum apa-apa, sudah masuk surga. No. Jadi ada juga orang di antara kita itu belum sholat, belum bisa masuk surga. Kalau ada itu saya ingin bagian dari itu. Sholat belum mau masuk surga sudah. Nabi Adam bisa apa enggak? Bisa saja. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu. Allah berkehendak siapa saja masuk surga boleh. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya. Maka Anda jangan bangga karena amal. Tetapi banggalah kalau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau takutlah jika kehilangan rahmat Allah. Karena kalau orang kehilangan rahmat Allah, mau bagaimanapun alimnya dia, bagaimanapun rajin ibadahnya, dia tidak akan masuk surga. Yuk, apa ada orang yang alim kehilangan rahmat Allah? Ada. Orang alim banyak. Tapi di antaranya tidak ada rahmat Allah. Bagaimana? Dia selalu menyulitkan orang. Jadi kalau ada ulama senang menyulitkan orang, senang mempersulit orang, itu tandanya apa namanya? Jauh dari rahmat Allah. Tapi begitu Adam dalam surga, semua ada. Semua ada. Semua kenikmatan itu dia dapat. Tapi dia tidak merasa tenang. Dia butuh teman berbagi. Ada banyak teman-temannya di sana. Ada malaikat temannya. Dan semua bidadari temannya. Nabi Adam. Tapi dia tidak merasa tenang. Kenapa? Karena malaikat bukan bagian dari jenisnya dia. Dia harus butuh dengan yang sesama jenisnya. Nah ini sifat kedua. Makanya dikatakan nasa. Yakni apa namanya? Selalu membutuhkan orang lain. Ini sifat kedua yang namanya apa namanya? Manusia. Dari situ ada namanya unsun. Jadi anasa, yakni ada unsun. Seperti ini. Ada diambil dari kata nasa juga. Jadi manusia sifat namanya dua, butuh. Ada lagi yang ketiga. Dan ini yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu nasawa namanya. Nasa, bahasa kata sin, pakai nasin, nasawa. Dari nasawa itu ada nama nanti sifat nasut. Apa itu nasut? Nasut itu potensi manusia yang paling tinggi. Biasa itu berkenaan dengan ruhania. Kalau mau saya kasih gambar, gimana orang itu nasut itu? Ini nasut itu gimana ya? Jadi misalkan saya punya uang 100.000. Ada orang butuh duit, tapi butuhnya 300.000. Saya kasih yang 100.000, saya potong tangan saya jual dia untuk kasih yang 100.000. Ada nasut. Bisa gitu? Anda punya gaji 20.000. Ada tetangga Anda butuh apa namanya? 100.000. Gajinya Anda kasih, setelah itu Anda bilang kepada orang, ini rumah saya jual, saya kasih dia. Saya jadi gelandangan. Ada nasut. Saking baiknya dia sehingga dia lupa dirinya. Manusia itu kalau dia sudah keluar dari sisi kemanusiaannya, dia terkadang seperti apa namanya? Orang gila. Jadi kata para ulama itu, orang gila itu adalah manusia yang berjalan di surga. Alhamdulillah, semua boleh dia. Ya loh? Dia mau buka telanjang di tempat umum, enak saja. Nggak ada dosanya. Nggak sholat, mati surga. Nah, siapa yang mau jadi gila hari ini? Ini orang yang oleh kata para ulama, ini dalam ilmu irfan, dalam ilmu akhlak gitu. Dalam ilmu akhlak. Dalam ilmu akhlak. Itu orang-orang disebut gila. Ada kitab tapi dalam bahasa Arab, sedikit kitab itu namanya Uqalaul Majanin. Uqala itu orang-orang yang berakal atau ilmuwan.
atau filosof bahasanya. Filosof yang dianggap orang gila. Abu Nawas itu kalau dalam tertutur cerita itu dalam Seribu Satu Malam itu selalu tindakannya gila. Nah, tapi nanti jadi ulama besar Abu Nawas. Maka orang bingung tuh. Bahwa nanti mudah-mudahan jenengan atau saya dapat kesempatan pergi ke Irak. Insya Allah. Itu ada sampai sekarang tuh tubuhnya Abu Nawas. Itu tubuh. Dia bawa pegang botol minuman, botol arak. Karena dia punya air arak. Di Indonesia ada juga. Namanya Arya Dwi Bangga. Pendekar syair berdarah namanya. Nah, itu kalau dalam cerita Indonesia. Tapi dalam cerita mereka namanya Abu Nawas. Dalam cerita orang-orang Arab namanya Abu Nawas. Itu pendekar syair berdarah, ahli dalam syair. Tapi Abu Nawas ini kerjaannya kayak orang gila. Ada. Dan banyak itu. Ada dulu cerita dalam satu etape kehidupan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu seorang ulama besar, lagi dia seorang wali yang besar. Jadi dia oleh Allah diberi ilmu, diberi juga namanya hilm. Ilmu itu ilmu, yang kedua hilm itu ya kemuliaan oleh Allah, kebijaksanaan gitu. Abu Yazid itu satu saat dia berpikir, saya ini temannya di surga siapa katanya. Karena saking alimnya, saking rajin ibadahnya, saking baiknya. Sehingga dia ngehayal-hayal, nanti saya kira-kira temannya di surga itu siapa? Ya apa ya Abu Bakar, atau Muhammad Mas Bayu, temannya itu. Pada waktu itu, di saat dia sedang merenung siapa temannya, datanglah bisikan ilham dari Allah. Abu Yazid, temanmu di surga itu nanti namanya Makhul. Namanya siapa? Makhul. Dan ada di sini dia katanya. Hanya Abu Yazid ini keliling seantero Baghdad, cari orang namanya Makhul. Tidak ketemu. Ketemunya cuma satu orang. Di mana itu? Di tempat minuman. Dia jadi kalau istilahnya sekarang itu bartender. Hanya Abu Yazid namanya Makhul ini. Kaget dia. Masa orang bartender itu saya di surga katanya. Hanya kalau tidak percaya dia datang sendiri karena dia cari ya namanya wali besar, muridnya banyak itu. Dia datang sendiri gitu. Dia tunggu siapa namanya Makhul ini selesai. Karena tidak ada orang namanya Makhul di zaman itu kecuali dia. Begitu dia tunggu selesai, kamu Makhul ya? Ya saya Makhul katanya. Oh ya sudah. Saya bilang begitu. Dia juga Abu Yazid yang memperkenalkan dirinya. Ya sudah. Kalau begitu saya pulang. Begitu dia pulang, kira-kira berapa langkah dia panggil sama Makhul. Abu Yazid, nanti saya temanmu di surga katanya. Jadi Abu Yazid itu kaget. Karena tidak ada orang yang tahu apa tujuannya datang untuk menemui orang namanya Makhul. Karena hanya dia dengan Allah saja. Lalu Makhul itu bilang, Abu Yazid, saya temanmu di surga katanya. Nanti ada kaitannya dengan itu. Akhirnya kemudian penasaran, dia tunggu. Begitu selesai tugasnya dia datang. Ini selesai sholat bersama-sama dia bicara. Ini bertanda tapi selesai sholat dia. Waduh, gitu ya. Ini sholat, dia cerita kenapa? Oh iya, kenapa kamu kerja di situ? Gitu. Jadi dia cerita, saya kerja di situ. Tadinya orang biasa minum satu kerat. Begitu dia minum di depan saya cerita. Saking asiknya dengar cerita saya, yang tadinya biasa minum satu kerat berubah jadi setengah kerat. Biasanya yang kemarin minum setengah kerat, jadi satu botol. Yang saya satu botol, cuma setengah botol. Satu gelas. Hanya ada yang salah-salah tidak kesana tuh berhenti minum, hanya mau dengar ceritanya saya. Itu Abu Yazid. Orang dengan namanya Makhul. Tapi Makhul ini termasuk orang yang sudah kehilangan apa namanya tadi? Dirinya. Dia sudah lekat dengan sifat apa namanya? Nasut. Jadi perbuatannya itu seperti orang gila. Tapi Anda jangan lakukan itu. Kalau Anda, saya seperti kita ini lakukan itu, insya Allah tidak selamat. Kita yang akan terkontaminasi dengan tempat itu. Ini saya cerita namanya Makhul. Ini asal kata daripada nas. Jadi dari sifat itu kita bisa melihat sifat manusia lupa. Yang kedua, dia saling membutuhkan. Yang ketiga, kalau terpadu antara dua ini, sampailah daripada sifat yang ketingginya itu. Sifat apa kalau bahasa Inggrisnya itu madness namanya. Kegilaan. Ya, namanya madness ya. MAD kalau nggak salah ya. Anda sudah Anda gila gitu.
Ini orang gila. Orang mengeluarkan uangnya setiap hari itu untuk orang barat, ini gila. Ada orang marah-marah kepada dia, sudah marah-marah, kemudian dikasih. Ini dia marah. Ada orang benci kepada dia. Misalkan ada orang memarahi Anda keluarkan uang, apa namanya? Nah, saya kasih. Terima kasih karena memarahi saya. Nah, saya punya guru, saya Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, Al-Qadir Muhammad. Itu ada orang di Mekah, di apa namanya, di Jeddah itu, salah seorang ulama besar, suka mencaci maki dia. Hanya dia datang ke sana ke Jeddah silaturahmi hanya untuk memberi dia uang. Dikasih 2 miliar. Nah, terima kasih karena sudah mencaci saya. Nah, saya yang mau dicaci. Itu kan madness, membalas kebaikan orang lain, keburukan orang lain dengan apa namanya? Perbuatan yang ada madness. Ini manusia. Dari sini kita mengetahui siapapun kita pasti dia membutuhkan orang lain. Yang butuh dia orang lain dengan kebutuhannya itu sehingga kemudian menimbulkan yang namanya satu, kerinduan. Dengan kerinduan itu dia bisa membawanya ke tingkat kegilaan di luar kebiasaannya sehingga dia tidak mengenal dirinya. Selalu saja di dalam dunia itu selalu ada 2 kubu. Kubu yang baik, kubu yang tidak baik. Ada salih, ada talih. Ada yang namanya apa namanya indah, ada namanya buruk. Selalu begitu di dunia. Itu selalu di dunia. Nah, sekarang tergantung kita. Kita ini mau pilih yang mana? Tetapi satu hal, manusia itu tidak akan bisa lama-lama kecuali dengan yang sejenisnya. Itu dalam ilmu fisika ya, atau ilmu kimia ya. Jadi satu apa namanya molekul itu tidak akan bisa bertemu dalam satu gelombang kecuali molekulnya itu sama. Itu pasti. Ini juga bagian. Itu bagian dari kita. Maka untuk itulah kemudian Al-Quran bercerita kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya di dalam mencari yang sesama dengan kita. Dalam Al-Quran itu Allah itu memang sangat umum memberikan apa namanya pengetahuan kepada kita. Wa ja'alna kulla syai'in azwaja. Dan kami jadikan segala sesuatu itu berpasangan. Yang satu ini tidak akan bisa berbuat secara maksimal kecuali ada pasangannya. Itu sebabnya kenapa pernikahan itu dianggap sebagai penyempurna dalam kehidupan. Kalau sudah dia ketemu pasangannya, sempurna dia. Itu sebabnya juga orang yang sholat, orang yang sudah menikah sholat dan orang yang belum menikah sholat, itu sholatnya itu antara langit dan bumi. Ya. Jadi yang sudah menikah itu sholatnya itu 70. Nah, langit itu kan langit ke-7 ya. 7. Yang belum menikah 1. Enak Pak? Ya dan menikah apa itu? Menikah. Insya. Jadi saya lebih pilih itu. Memang begitu. Karena tadi, karena mereka sudah bertemu apa? Pasangannya. Karena kalau dia sudah ketemu pasangannya, sempurnalah semua yang dilakukannya. Puasanya orang yang berpuasa, yang menikah, itu sangat berbeda dengan puasanya orang yang belum menikah. Jadi kalau yang menikah itu yang tidak menikah itu puasa sebulan penuh di bulan Rajab, yang tidak menikah, ya sudah menikah, cukup puasa 3 hari saja. Pilih mana? Pilih puasa atau nikah? Hah? Nah, nikah dulu baru puasa. Jangan puasa dulu baru nikah. Nikah dulu baru puasa. Karena itu ibadah umumnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu menggambarkannya luar biasa terhadap pasangannya. Ini berkenaan dengan pasangan. Apa katanya? Wa idza ra'al 'abdu ila wajhi zawjihi wa ra'at ila wajhiha, katanya. Nazarallahu ilaihima bi'aini rahmah. Ketika seorang pasangan memandang wajah pasangannya dengan penuh nafsu,
Pasangannya yang dipandang, memandang balik pasangannya tadi yang memandang itu juga dengan penuh nafsu. Sehingga bertemulah keduanya itu dalam keadaan yang sangat nafsu. Di saat itu Allah memandang keduanya dengan pandangan penuh rahmat. Siapa katanya itu? Wa man ra'ahu Allah wa man nazara ilaihima bi aini rahmah wa man nazara Allah ilaihima bi aini rahmah lam yu'adzibu abada. Kata. Kalau ada seseorang dua orang yang tadi bertemu itu dipandang oleh Allah dengan pandangannya yang penuh rahmat, Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Ya, Anda pandang, Anda punya pasangan, ingat pasangan. Jangan salah nanti. Anda memandang pasangan Anda dengan penuh nafsu. Pasangan Anda memandang Anda dengan penuh nafsu. Allah memandangi Anda berdua dengan rahmatnya. Alhamdulillah. Agama itu. Wa idza akhadha bi kaffiha wa akhadhat bi kaffihi saqatat min khilali asabihima khatayahuma walau kana misla zabadil bahr. Kalau seandainya si pasangan tadi menyentuh pasangan sesuai perpandangan, udah menyentuh tangan pasangannya, yang disentuh lebih nafsu lagi menyentuhnya, maka berguguranlah di sela-sela jari jemari mereka itu semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ada yang tidak begitu. Tapi itu kalau ketemu pasangannya. Tapi kalau yang bukan pasangan Anda, atau yang masih calon pasangan Anda melihatnya dengan pandangan nafsu, dia membalas pandangan Anda dengan pandangan nafsu, maka bukan Allah yang melihat Anda, iblis itu melihat Anda dengan pandangan nafsu. Pilih mana? Pilih berpasangan atau tidak? Alhamdulillah. Maksud saya ini salah satu di antaranya. Tapi apa tadi berpasangan tadi? Sama bunuh. Al-Quran membahasakannya tadi itu azwaja. Kami ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kita ini juga begitu. Ada namanya dari kita itu ada zahir, ada batin. Orang ada ruhnya saja, badannya tidak ada. Tidak ada yang berani sama dia. Ruhnya saja ada, badannya tidak ada. Itu kan menghayal namanya. Ya. Atau yang lain, badannya saja ada, ruhnya tidak ada. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Harus ada ruh dan jasad berpasangan. Ada semuanya. Pasangan itu macam-macam. Pasangan itu ada macam-macam. Di antaranya tadi pasangan adalah dengan ikatan pernikahan. Tapi pasangan dengan ikatan pernikahan itu sifatnya itu masih physically. Makanya kalau Anda lihat di antara tanda kebesaran Tuhan itu wa min ayatihi katanya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan kalian. Sesudah ketemu pasangannya, wa ja'ala bainakum litaskunu ilaiha. Biasa kita menerjemahkan litaskunu apa? Sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu berasal dari kata-kata sakana. Sakana itu artinya diam. Tetapi diam dalam sakana itu bukan berarti diam seperti yang menetap, tidak. Kata para ulama, kalau sakana itu arti diamnya itu sebenarnya putarannya itu terlalu cepat. Karena putarannya terlalu cepat, dia seperti diam. Pernah lihat orang main gasingan? Yang perempuan nggak tahu gasingan ya? Tahu juga ya? Oh, alhamdulillah. Kan gasingan itu kalau putarannya cepat, sepertinya dia tidak berputar, saking cepatnya. Hakan. Jadi sukun itu kata para ulama, sakinah itu adalah ketetapan setelah getarannya itu terlalu kuat. Itu biasanya itu sifatnya masih hayawaniyah. Badan sifatnya. Karena barang yang berputar itu sesuatu yang tampak. Nanti ada yang lebih tinggi, namanya mawaddah.
Nah, jadi ada, nanti mau kita kasih tahu jenis model pasangan itu. Ada pasangan untuk sakinah, ada lagi pasangan untuk apa namanya? Mawaddah, ada lagi pasangan yang paling tinggi namanya apa? Rahmah. Itu prosesnya. Jadi prosesnya itu, kalau sakinah itu sama-sama bergetar, sama-sama deg-degan, begitu ketemu dia tetap. Ini kalau istilahnya itu sama-sama gelombangnya ada positif, ada negatif. Begitu dia ketemu, jadilah dia aliran. Ini sakinah. Tapi kalau mawaddah itu sudah agak lain lagi. Mawaddah itu pasangannya apa? Biasanya sudah lebih dewasa. Orang sudah tidak lagi bicara tentang fisik. Itu biasanya bicaranya itu lebih apa namanya? Mindset, pikiran. Suka mengalah. Gitu. Nah, di situ biasanya kopinya kurang gula, ini kopinya enak. Ini sudah mawaddah namanya. Dikasih belanjaan 10.000, ini kan maunya 100.000, dikasih 10.000. Ini Pak 10.000 banyak sekali, gitu. Padahal kurang, banyak sekali. Ada mawaddah namanya. Ini namanya mawaddah. Misalkan Anda suatu hari gitu. Tapi kalau rahmat itu sudah tidak lagi begitu. Nah, kalau sudah rahmat itu pasangan dari sisi ruhiyah. Apa namanya? Rohani. Jadi biasanya kalau tadi harusnya dia butuh 100.000, dikasih sama suaminya atau pasangannya 10.000. Dia bukan lagi banyak lagi, enggak. Malah kemudian pasangannya yang ngasih 10.000, diambilkan uangnya yang sisanya kemarin, nih 110.000 dikasih suaminya lagi. Ada ruhiyah namanya. Paham maksud saya? Soalnya biasanya suami kasih uang belanja istrinya 10.000, harusnya kan 100.000, kurang 90.000. Nah, istrinya nggak masalah, sudah ini banyak sekali mas gitu. Tapi kalau di ruha itu ya, dia tidak lagi berkata ini banyak sekali. Jadi dikasih 10.000, suaminya dikasih sajian lebih dari harga 100.000. Artinya apa? Dia berkorban yang lain untuk kesenangan apa namanya? Pasangan. Begitu juga dengan pertemanan. Ini saya kira itu tingkatan-tingkatan orang di dalam apa namanya berteman. Pertama, biasanya tingkatan pertemanan itu terlihat dari siapa? Kecenderungan fisik. Fisik itu bukan badan, maksud saya. Kecenderungan sesuatu yang nampak. Anda senang mancing, saya senang mancing. Kita bertemu. Ini biasanya orang mencari hanya sekedar apa namanya? Senang, sakinah namanya. Yang dicari itu apa? Senang saja. Anda senang menulis, saya juga senang menulis. Dia orang bertemu dengan itu, ada sakinah namanya. Yang begini ini, nanti ketika saya sudah tidak sedang lagi menulis, maka saya tidak berteman lagi dengan Anda. Ketika saya sudah tidak suka lagi apa namanya membaca, berarti saya tidak berteman lagi dengan Anda. Ada sakinah. Tapi ada yang lebih tinggi, namanya apa? Mawaddah. Sudah lagi tidak kebutuhan fisik, senang-senang barang, tidak bicara barang. Senangnya sesama ide. Jadi dia berteman itu karena sama idenya sama. Ini kayaknya kita apa namanya? Sevisi katanya. Nah, saya ini banget sama dia gitu. Apa sebab? Karena yang satu lagi, tapi itu juga sama. Masih pada tingkatan apa namanya? Saraf berpikir. Kadang-kadang orang selalu berbeda. Tadi ada yang paling tinggi. Kalau sudah dia nggak seide, dia pisah. Ada yang paling tinggi. Itu namanya rahmat. Rahmat inilah yang itu orang tidak akan berpisah. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Dia duluan ke akhirat sangat rindu dengan temannya di dunia. Bukan itu banyak sekali cerita. Jadi orang yang meninggal itu lebih sering mengunjungi saudaranya yang hidup ketimbang di saat dia hidup. Dan itu banyak cerita. Suatu saat kita bahas tentang itu. Tetapi itulah rahmat. Jadi kalau Anda mau cari teman, boleh melalui proses-proses itu, tapi carilah perteman yang mendatangkan apa? Rahmat.
Tapi di dalam Al-Quran Allah mengemasnya dengan begitu indah. Apa katanya? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Di hari itu, di hari kiamat maksudnya, semua orang yang pernah berbagi kasih sayang di dunia dengan berbagai macam alasannya, apakah alasan yang tadi bersifat fisik atau alasan yang lebih sifat pemikiran, atau yang bersifat tadi ruhaniah, semuanya akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Suami akan menjadi musuh istrinya. Istri besok di akhirat itu akan menjadi musuh suaminya. Orang tua akan menjadi musuh anaknya. Anak akan menjadi musuh orang tuanya. Seseorang di sini akan menjadi musuh tetangganya. Tetangga akan menjadi musuh tetangganya. Hakata. Nanti di akhirat. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang dahulu mendasari kasih sayangnya itu atas dasar takwa. Suami yang bertakwa dengan istri yang bertakwa, dia tidak akan jadi musuh. Satu dengan yang lain akan saling menguatkan. Orang tua yang bertakwa dengan anaknya yang bertakwa, itu saling menguatkan. Tetangga yang bertakwa dengan tetangganya yang bertakwa, itu sama-sama saling menguatkan. Ini yang kita sebut tadi berteman karena rahmat. Bersahabat karena rahmat. Menyatu karena rahmat. Ternyata asal kata rahmat itu diambil dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo gimana kita mendasari itu? Dasar segala sesuatu itu tidak bukan karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin berteman dengan siapa saja, ingin bergaul dengan siapa saja, bergaullah atas dasar takwa. Apa bedanya antara orang bergaul dengan dasar takwa dengan yang lain? Itu banyak. Orang kalau dia bertakwa satu dengan yang lain, dia tidak lagi teman di saat sama suka, tetapi dia akan muncul di saat dia sangat menderita. Orang kan biasanya bilang, kita tahu sahabat sejati itu kalau lagi menderita. Kalau senang, ya siapa yang tidak mau senang? Kita baru tahu ini teman kita saat kita sedang menderita, saat kita sedang susah, saat kita sedang butuh. Di saat kita butuh, dia ada. Itu teman yang sejati. Itu menurut Al-Quran. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang melebihi baiknya orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa bisa melakukan gitu? Karena dia berteman bukan karena sakinah tadi. Dia berteman bukan karena mawad. Dia berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berteman karena Allah itu terkadang tampaknya itu seperti tidak sama. Seperti contoh tadi saya cerita antara Abu Yazid dan Makhul. Yang Abu Yazid ini ulama besar mengajar. Sementara Makhul ini juga ulama besar juga mengajar juga. Yang satu mengajar di masjid dan di pondok, yang satu lagi mengajar di tempat-tempat hiburan. Tapi mereka juga ulama. Mereka berteman. Ini pertemanan dengan Allah Subhanahu yang didasarkan dengan itu. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa lihat nanti. Kita bisa lihat apa itu? Siapa teman kita sebenarnya. Dengan melihat kriteria seperti tadi. Bagaimana cara kita berteman? Tidak keluar dari rahmat Allah Subhanahu. Orang kalau dia berteman dengan rahmat Allah, yang satu marah, yang satu lagi dia diam mendengar marah saudaranya. Bukan saling timpali. Yang satu hak ada seterusnya. Seperti yang kita tahu, ada satu yang luar biasa kalau dalam hubungan hubungan interpersonal gitu. Itu ada kisah antara Rasulullah dengan Khadijah. Itu sangat luar biasa. Jadi ketika Aisyah itu berkata, ya Rasulullah ini kalau beliau merindukan surga, dia selalu memanggil teman-teman Khadijah. Dia panggil teman-teman Khadijah. Dia suruh cerita tentang Khadijah. Cerita. Dan beliau kalau mendengar cerita tentang Khadijah itu, dia keluar semangatnya.
untuk berdakwah itu semakin tinggi. Sehingga Aisyah itu agak cemburu. Apa sebab? Karena ya kan Khadijah sudah meninggal, kok disebut-sebut lagi gitu. Kayaknya Rasulullah itu nggak bisa move on gitu. Kok selalu gitu. Sehingga satu hari itu, ya kata Aisyah, bukankah Allah sudah memberi ganti yang lebih baik katanya. Yani dia maksudnya. Rasulullah itu enggak, ini Rasulullah ngajarin enggak. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Enggak ada. Tidak ada yang menggantikan Khadijah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini. Allah itu tidak akan menciptakan bagi seseorang itu dua hati. Tidak mungkin. Ini orang mau istrinya 4 gitu, atau istrinya 3, hatinya pasti satu. Pasti ada salah satu di antara itu seperti itu. Tidak mungkin bisa. Makanya terhadap itu Al-Quran berkata, walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kalian tidak akan bisa berbuat adil terhadap perempuan itu meskipun kalian bersungguh-sungguh mengusahakannya. Beradil dalam sisi hati, tidak bisa. Karena hati itu hanya satu. Tidak bilang begitu. Maka Rasulullah ingin mengajarkan, karena ini kita akan menilai pertemanannya. Kenapa sampai Rasulullah itu, hatta Khadijah sudah pergi, dia selalu terbayang. Apa katanya kepada Aisyah itu? Kita lihat kalimat beliau. Apa? Khadijah itu tak terganti. Kenapa dia tidak terganti? Satu. Ini satu. Karena dia orang yang pertama membenarkan saya. Di saat semua orang mendustakan saya. Anda setuju tidak? Sahabat yang tidak terganti seperti itu. Saat semua orang ingin mendustakan Anda, mengatakan Anda ini, dia orang yang menguatkan itu. Nah, saya tahu dia jujur orang. Saat semua orang memfitnah Anda, dia berdiri tegak. Itu cocok dia saja sahabat apa tidak? Satu. Yang kedua katanya, di saat semua orang ingin saya celaka, dialah orang yang tampil ingin saya selamat. Ini teman juga. Ini ciri teman yang baik. Di saat semua orang ingin kita celaka, justru dia ingin kita tampil selamat. Setuju nggak itu teman setia? Itulah yang harus kita cari. Teman. 2. Ada yang ketiga. Ini yang luar biasa. Yang ketiga. Di saat semua orang menggenggam, menahan pemberiannya, dia mengorbankan semua yang dia milikinya untuk mendukung saya. Di saat semua orang menutup pintu rumahnya, pintu mobilnya, bahkan pintu dompetnya pun ditutup untuk kita. Tapi dia, ini ambil, gunakan dompet saya. Ini ambil kartu kredit. Itu teman apa enggak? Anda setuju tidak orang yang setia gitu? Itu 3. Dan ada yang satu yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Di saat semua yang lain tidak bisa memberikan keturunan, dia bisa memberikan keturunan kita. Ternyata kalau kita lihat dari kalimat itu, ternyata pasangan yang baik itu, sahabat yang baik. Kan biasanya orang agak enggan kalau memilih sahabat sebagai pasangan hidupnya. Enggak keren katanya. Sampai dibuat film itu. Sahabat jadi apa itu? Ternyata itu diajarkan itu. Ini nilai-nilai persahabatan. Ada namanya kejujuran, ada namanya apa? Ketulusan. Tapi semua nilai-nilai itu kalau kita lihat, cuma satu intinya. Intinya apa tadi? Ketakwaan kepada Allah subhanahu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan itu apa? Terakhir itu. Idzal mar'u la yar'aka illa takallufa fada'hu. Kalau ada orang yang berteman dengan Anda hanya karena terpaksa, enggak ikhlas banget gitu, tinggalkan dia. Tinggalkan. Fa fin nasi abdan, ada begitu banyak manusia yang bisa menggantikan dia. Wa fit tarki raha, kata. Di dalam meninggalkannya ada namanya kelapangan. Ini bagi orang-orang. Ada syairnya Imam Syafi'i sangat panjang. Nah, insya Allah suatu hari kita bahas insya Allah. Ini sebagai pengantar untuk diskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kelebihan. Ini terlalu banyak jalan sana kemari bicaranya. Mohon untuk dimaafkan. Hadani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Penjelasan yang begitu sangat banyak dan begitu sangat luas tentang arti pertemanan, bahkan sampai
arti bahasa juga kita dapatkan tentang esensi manusia yang penuh dengan lupa dan saling membutuhkan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Tuan Guru. Saya bacakan dari yang pertama.